Oke, malam ini kita akan teruskan bagaimana kejayaan Nusantara kemudian difitnah. Apa itu yang difitnah? Ini tentang anime dan dinamika yang kemudian dikatakan ini adalah kapitayan, yang kemudian difitnah sebagai sesuatu yang salah, tetapi ternyata mereka tiru, mereka ambil, dan kita cukup tertinggal di kalangan media. Nah, itu adalah cerita daripada Nusantara yang mengalami pemfitnahan, baik dari sisi Freemason, karena di titik kita diserang pada waktu media, itu Freemason sudah masuk, apalagi peristiwa-peristiwa pengadu dombaan, dan pembalikan kiri kanan terkait dengan kisah-kisah yang lain juga. Masuknya paparan dari luar mengobrak-ngabrik. Kita lepas dari bincang-bincang soal kesehatan, tapi nanti kita akan balik lagi kepada kesehatan. Oke, yang pertama saya mau tunjukkan bahwa animisme dan dinamika yang ditujukan pemfitnahan kepada leluhur kita itu adalah sebuah fitnah. Yang kedua itu bicara tentang multiverse. Multiverse itu adalah kemajemukan kemampuan yang kalau itu dipolakan dia bisa kemana-mana. Nah, malam ini saya akan bawa pada sebuah serial film cukup dikenal baik dari kalangan anime. Waktu masih saya kecil, anime itu kartun. Yang kemudian dinamikanya dikembangkan masuk pada dunia metal-metal. Kemudian alur ceritanya tentang out of space, ya kan? Keluar tetapi membawa cerita yang dimengerti oleh manusia walaupun dalam rupa yang berbeda, yaitu robot-robotan. Kita akan cerita tentang Transformer. Oh, kenapa sih Transformer? Ya, karena gambaran anime, bayangan, dan dinamika terkait dengan logika, terkait dengan imajinasi, terkait dengan dinamika menuju teknologi, perubahan, itu kita sebut multiverse Transformer. Nah, di masa yang sama ada translator. Transform dan translator sama, artinya perubahan bentuk. Di titik yang sama tentang kejawen dan yang lainnya, namanya metafisika, kemudian spiritual tentang atas-atas. Itu sebabnya metaform, metafisika, bukan meta apa ya? Oh, yang sekarang meta-metaan. Oke. Kita akan bahas tentang Transformer History, maka kita akan obrak-abrik tentang filmnya. Anda boleh nonton serialnya sampai yang terkini, bahkan yang akan datang itu sudah siap keluar tentang kera, babon, dan sebagainya. Yang terakhir tentang dinosaurus, adanya lockdown, dan tentang Queen T. Esa. Kapital, permainannya kapital. Oke. Nah, tetapi yang paling menarik, kenapa saya pakai kalung kayak gini? Nah, ini saya mau tunjukkan dinamika anime yang dinamika ternyata kepada Magillus Anticius. Wah, kenapa? Roda perubahan. Itu sebabnya perubahan dari wujud robot yang berdiri seperti seorang yang hidup layaknya kepala, pundak, tangan, bahu, dada, kaki, jalan, yang kemudian dia bisa transform seolah-olah seperti ini. Let's roll on Optimus Prime. Jadi perubahan, kemudian dia bergulir, tetapi dinarasikan, ditranslatorkan menjadi bentuk, perhatikan baik-baik, dengan warna biru RNA atas sebagai prime dan merah sebagai kategori DNA. Yang kemudian kalau kalian menonton filmnya, yang hal pertama adalah wiki-wiki. Nah, ini nanti kita kaitkan kemana? Wiki-wiki yang terkait dengan kacamata dan geomap. Kemudian terkait juga film yang kedua, piramid ada di sana, lalu ada Sentinel. Nah, Sentinel lucu. Kalau Optimus Prime itu yang putih, ya kan? Ini Optimus Prime transform. Jadi dia roda, ya kan? Sebetulnya nggak cuma film Transformer doang. Itu Fast to Furious juga sama, cuma beda konten, itu perlu penjelasan yang lain. Oke, itu ada Sentinel. Sentinel itu cerita tentang Transformer, cuma dia punya sayap, berbeda dengan Optimus Prime. Tapi ketika Sentinel mati, dia wariskan sayapnya. Nanti kita bicara tentang Megatron. Kenapa Megatron? Nah,
saya bawa tentang Megatron. Ini adalah Siklam Sihel. Apa itu Siklam Sihel? Makhluk bersayap seperti Megatron. Kalau Optimus itu adalah roda yang berputar, Megatron dia dengan si Starscream, ya kan, dia lebih banyak terbang, tetapi ada juga sih, ada namanya juga campuran, ya kan, tetapi tokoh-tokoh utamanya yang saya lihat. Oke, ini saya kumpulin. Nah ini nih kuning-kuning nih. Ini kalau dalam terjemahan spiritual transform metafisika ya, nenek lampir. Kenapa ada lampir? Karena dalam administrasi surat menyurat, lampiran itu adalah tempelan yang berikutnya penyerta. Lihat bagaimana perubahannya dari saya kasih yang ini dah, ya kan? Ini terlampir. Oke? Nah, udah. Sekarang saya kasih, ini adalah tipe Starscream. Kenapa? Ini terlampir. Oke, kalau ini nanti dia jadinya seperti ini. Wah, ini cukup untuk obat saya sendiri. Yang kemudian, nah seperti ini. Ini adalah makhluk bersayap, penutup namanya. Oke, nah itu adalah bagian. Tapi kenapa kita sedikit tertinggal? Karena ini sudah diambil dulu. Itu sebabnya mereka bisa bikin ide apa aja dalam media, kemudian dikeluarkan. Kita tertinggal karena kita sudah menjual harga diri tentang ini, membiarkan dimiliki oleh mereka. Tapi sialnya, kenapa sialnya? Mereka tidak tahu kalau itu adalah cerita. Itu sebabnya kalau Anda cosplay, Anda hanya terpaku pada luaran, pakai topeng, pakai ornamen, pakai baju seolah-olah Transformer. Berbeda dengan saya ketika saya dipandu dengan alami kealamian. Karena itu terkait dengan catatan Nusantara. Itu terkait dengan catatan sejarah dunia. Itu sebabnya ketika saya belajar tentang waktu dan sejarah, maka ditemukannya ada beberapa kesalahan dan ada beberapa masalah terkait dengan waktu adalah biru. Nilai waktu dalam otakmu, kemarin pelajaran ingat, 1 titik waktu dalam rahim kehidupan dan 1 titik darah dalam rahim kemudian berkembang 9 bulan 10 hari menjadi tubuh. Berarti nilai waktu ada di dalam logika kepala, yaitu otak. Entah itu pineal gland, tidak, belum tentu juga. Tapi saya rasa iya. Itu sebabnya kabal, terkait dengan kabal, dia banyak okultisme dan membunuh bayi-bayi, mencetak, dan kita tahu sejarahnya okultisme, membunuh anak-anak dengan itu nggak berlaku. Kalau berlaku mereka sudah mencapai apa yang mereka. Apalagi kita tahu bahwa darah itu tidak boleh ditumpahkan sembarangan. Oke. Biru adalah tentang garis waktu dan merah tentang DNA. Di mana engkau rusak garis waktu, maka engkau akan mendapat catatan rusak garis waktu itu ada di dalam terapan yang ada di dalam darah. Oke, bicara tentang piramid, Sentinel, kemudian melawan Megatron, ada kalanya Megatron kalah, pecah. Pecah artinya buruk mukanya. Dia selalu buruk mukanya. Dan ini yang Megatron ada di posisi pembuangan laut dalam. Begitu dia keluar, dia berubah menjadi nanotech. Itu sebabnya kalau saya bagi ini menjadi material Optimus Magillus Anticius. Sebetulnya sebelum Magillus Anticius ada kaca dulu nih, kacamata terkait dengan yang bening-bening, itu namanya hidro. Itu sebabnya Ambero saya menjadi material hidro, yaitu tentang dinding yang datangnya dari air hujan, namanya karbonat. Kemudian itu bahasa ininya. Kemudian Magillus Anticius terkait dengan roda perubahan di ujung, ini namanya mata. Itu sebabnya terkait mata Dajjal, kristal Isa, putih Imam Mahdi, dan yang Optimus juga seorang pemimpin, leader, dan juga imam. Karena kita akan melihat tentang sayap, itu bicara tentang Anunnaki. Itu sebabnya Anunnaki ada sayap. Kemudian Enki juga ada sayap di agama langit, yang kemudian bersambung ke Sumerian. Itu sebabnya besar-besar ukurannya Transformer. Kemudian itu
pembahasan penyinggungan tentang kisah masa lalu. Oke. Lalu ini Metraton, begitu kisah Metraton sebetulnya dari awal sudah ada. Ya, itu sebabnya saya juga menemukan di pinggir laut. Itu sebabnya ini di pinggir laut, ini tentang di kedalaman. Atau bisa dibulak-balik juga tentang kebutuhan Anda bagaimana menguasai perjalanan barat ke timur atau dari timur ke barat, yang dari sini laki-laki, dari sini perempuan, kemudian bisa dibalikan tetapi punya pandangan yang betul, bukan yang munafik, agar bisa ketemu. Karena kalian hanya sebatas cosplay, saya sudah sampai di dalam darah menemukan solusi bagaimana kemunafikan memberi dampak penyakitnya. Oke, di sini adalah si Clumsy Hell tentang Metatron, kemudian tentang Starscream. Saya sudah kasih lihat Starscream modelnya seperti ini. Bahkan Starscream itu kalau Anda melihat dalam kisah anime yang lama, kartun yang lama, Anda akan dapati Starscream itu ada sedikit merah-merah jambu, ada pink, merah-merah pink. Nah, seperti ini. Dan kalau lihat itu selalu putih dia. Nah, oke. Yang kemudian Anda ingat mengapa ini menjadi patokan dari kerang. Di Megatron unitnya ada kemampuan bagaimana dia membuka diri lalu mengeluarkan tape kaset. Kaset itu kaset pita ya, waktu zaman kartun kaset pita. Kemudian menjadi perekaman, lalu dalam dinamika yang baru itu menjadi singa atau menjadi robot kecil dan sebagainya, menjadi disk dan sebagainya. Tetapi intinya adalah lepasan yang kita sebut sebagai mutiara. Karena dari titik si Clumsy Hell yang bisa dilepas dari dadanya ada mutiara, bukan Optimus dan regunya. Tetapi Optimus ada titik kuning namanya Bumblebee. Saya pakai titik kuning. Ini agak kuning dibanding dengan beda kan? Beda dong. Nah, ada yang lebih kuning lagi, tapi itu saya simpan. Mengapa? Karena titik kuning itu menjadi sedikit persamaan dengan si Clumsy Hell. Itu sebabnya tiba-tiba Optimus bertemu Sentinel. Sentinel itu adalah yang lebih lama, agak sedikit kecoklatan. Karena yang kuning dapatnya harus dari yang coklat dan dia cukup tua. Nah, ketika dia dapat warisan dari Sentinel, dia baru bisa terbang. Itu seputar ceritanya. Lalu mengalahkan. Lalu di sana juga cerita tentang portal waktu, dimensi, antar planet. Lalu kita tahu bagaimana cerita Optimus, metalurginya, bagaimana teknologinya. Tetapi sayang, kita hanya sebagai penikmat, ya paling juga disuruh beli cosplay-cosplaynya. Tanpa tahu, ternyata di balik itu ada yang lebih berharga. Dan itu punya Indonesia. Magillus Anticius, Optimus Prime. Optimus Prime bicara tentang kedaratan kebawahan. Dia akan berlangsung menjadi sebuah pemimpin leader Enki yang kemudian transform menjadi Sumerian. Kenapa Sumerian? Karena kapital Sum itu mas. Terkait dengan mas, terkait dengan yang lainnya, itu sebabnya ada Sodom dan Gomora, terkait anak lembu emas, terkait sapi, Kabalah, terkait dengan yang lainnya. Disitulah mulainya. Lalu apa itu Anunnaki dan Enki? Itu adalah basic kota Sodom dan Gomora. Jadi Enki ada di mana? Sumerian itu ada di mana? Desainnya pertama dari sana. Lalu dibangunlah pembukaan ibu kota baru, lalu dibangun. Oke. Kemudian itu menjadi tempat di mana ya begitu-begitu tanpa menyadari. Karena pada waktu itu ada satu kisah. Karena pada waktu itu masih ada orang-orang yang mencari seperti saya, kemudian tapi terpimpin oleh satu, makanya kisah Optimus Prime di sana. Kemudian dipimpin, kemudian perang dan sebagainya diambil, nah di situ. Tapi kekinian itu muncul semua, oke? Dan ternyata cuma satu yang mengerti. Nah, ini dia baru enak. Nah, ketika sampai di titik nano ini, mari kita belajar. Ternyata perubahan di titik nano ini adalah industri farmasi tentang fitonutrisi. Karena kalau saya ganti jalur mulut sampai bool pantat, lockdown dan pantat, ataupun sampai penis, cerita hormon di sini, itu terkait dengan yang namanya nutrion. Karena lambung mengumpulkan semua. Kemudian usus masing-masing, ada usus yang bertugas nutrisi,
Ada usus juga yang bertugas nutrion. Usus yang bertugas nutrisi itu adalah gambaran abdi dalam kategori tentara. Itu sebabnya ini terkait dengan apa yang ditinggalkan di letter-letter kejawaban. Itu sebabnya